Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau memberikan info bagaimana cara pinjam uang di aplikasi Pegadaian Digital. Nah, kalau pinjam uang di aplikasi Pegadaian Digital ini tentunya sudah resmi dan diawasi oleh OJK ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kalian mungkin gagal bayar ataupun sejenisnya. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Gimana caranya? Ini misalkan teman-teman udah terdaftar gitu ya di aplikasi Pegadaian Digital. Sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi untuk menabung ya teman-teman ya, termasuk investasi juga. Salah satunya investasi emas, kemudian teman-teman juga deposito emas bisa, menyicil ya, menyicil emas juga bisa, cicilan emas itu bisa. Lalu ada juga pembayaran dan top up itu fungsinya untuk seperti m-banking ya, misalkan mau top up e-wallet, pulsa, paket data dan lain sebagainya. Bayar cicilan juga bisa, atau bahkan kirim uang ke Western Union itu bisa seperti itu. Namun nggak lengkap seperti m-banking ya, karena memang fokus aplikasinya adalah untuk tabungan emas dan juga investasi lainnya gitu. Nah, namun selain investasi emas itu kita juga bisa menggunakan fitur yang namanya pembiayaan. Nah, kita di sini bisa pinjam uang di aplikasi Pegadaian secara online. Caranya adalah teman-teman di menu ini langsung aja klik bagian menu pembiayaan, lalu teman-teman pilih yang atas itu ya, pembiayaan multiguna dan cicil kendaraan. Selanjutnya teman-teman tunggu dulu. Kemudian teman-teman di sini bisa pilih ya. Di sini ada pinjaman serbaguna. Ini untuk pinjaman memenuhi kebutuhan kamu dengan isian data singkat melalui Pegadaian pinjaman serbaguna. Nah, kita lihat ya untuk pinjaman serbaguna ini syaratnya apa saja. Di sini saya hanya menunjukkan syarat-syaratnya aja teman-teman. Tapi kalau untuk pengajuan real mungkin next video aja kalau memang diperlukan. Oke. Kita lihat detailnya. Syaratnya adalah bersedia untuk disurvei. Walaupun teman-teman mengisi datanya secara online, namun teman-teman harus tetap bersedia untuk disurvei ya. Dan ketika sudah mengisi data-datanya nanti teman-teman akan dikonfirmasi, mungkin akan didatangi ke rumahnya. Tentunya akan disurvei beneran teman-teman. Mengingat mengingat Pegadaian ini hampir semua wilayah itu ada dan pastinya akan disurvei beneran seperti itu ya. Dan ini syaratnya kita harus melampirkan fotokopi KTP, lalu kartu keluarga, surat keterangan domisili jika ada ya teman-teman, izin praktek kerja atau usaha, kemudian STNK dan BPKB, surat nikah kalau ada gitu. Oke, jadi syaratnya seperti itu. Nah, saya lihat untuk pinjaman yang lain juga sama teman-teman ya, termasuk pinjaman ini cicil kendaraan ini syaratnya juga sama. Kita lihat ajukan cicilan, syaratnya apakah betul-betul sama atau tidak. Saya cek tadi sama ya. Oh, ada beda sedikit, yaitu beda di bagian formulirnya. Di bagian formulir di sini ada 3 langkah. Kalau yang tadi sepertinya 2 langkah teman-teman ya. Di sini ada 3 langkah. Kita harus lihat-lihat dulu ini maksudnya jenis kendaraannya seperti apa. Kok kembali sih. Misalkan BPKB mobil gitu ya, lalu kondisinya bekas, kemudian teman-teman masukkan harga kendaraannya dan skema cicil kendaraannya, mau uang muka berapa. Uang muka itu mungkin nanti akan jadi potongan admin di awal ya. Misalkan ini harga kendaraannya katakanlah 150 juta gitu teman-teman ya. 150 juta, kok 15 juta. 150 juta, lalu uang mukanya kita gunakan persentase aja, minimal di sini ada keterangan 20%. 20% lah kita pakainya ya. 30 juta, buset. Lalu jangka waktunya ini adalah tenor, kita ambil yang paling panjang itu di sini 60 bulan ya. Panjang banget ini teman-teman ya. Tapi di sini kita coba misalkan 24 bulan saja atau 2 tahun. Maka di sini uang mukanya Rp37.690.000.
cicilan per bulannya adalah Rp6.080.000 teman-teman. Kita lihat rinciannya. Nah, ini dia. Jadi ada biaya administrasi Rp1.760.000, biaya asuransi Rp5.280.000, biaya notaris Rp650.000 ya. Ini total keseluruhan untuk uang mukanya yang 37 juta itu teman-teman ya. Rp37.690.000 itu rinciannya ya sedemikian ini ya. 30 juta uang muka, biaya notaris, biaya asuransi dan administrasi. Oke, ini untuk BPKB mobil misalnya. Kalau teman-teman jaminannya pakai BPKB mobil gitu ya. Kita kembali lagi ke yang awal tadi teman-teman, saya penasaran, saya lupa tadi formulirnya ya. Ini dia yang pinjaman serbaguna. Nah, ternyata sama-sama 3 langkah ya formulirnya, cuman beda aja, nggak ada jenis kendaraan, nggak ada yang kayak tadi seperti itu. Oke, kita balik lagi. Nah, yang terakhir jenis pinjamannya adalah yang di kredit usaha rakyat. Ini kurang lebih hampir sama ya teman-teman dengan yang pertama ya, sama-sama syaratnya juga sama dan langkah formulirnya mengisi 3 langkah. Hampir sama dengan yang awal. Yang beda itu cuma yang kalau kita pakai BPKB teman-teman ya, yang kedua itu tadi ya. Nah, yang cicilan kendaraan ini yang beda. Kalau yang nomor 1 atau yang awal dengan yang terakhir ini sama saja sepertinya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gimana cara pinjam uang di aplikasi Pegadaian Digital. Teman-teman tinggal ikuti syaratnya saja, tentunya harus sudah siap untuk disurvei karena ini tidak seperti pinjaman online yang tiba-tiba bisa cair tanpa disurvei. Nah, untuk isi formulirnya tentunya teman-teman sesuaikan saja dengan data teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.